isi kegiatan malam nisfu Sya'ban ini dengan ibadah. Karena nisfu Sya'ban ini merupakan laporan tahunan. Ya, jadi ada laporan catatan tahunan yang disetorkan ke langit. Ketika catatan kita disetorkan ke langit, usahakan kita dalam keadaan penuh ibadah, seperti malam dalam minggu. Kenapa Rasulullah puasa Senin dan Kamis dan seterusnya? Itu karena catatan disetorkan pada malam-malam itu. Sehingga Rasulullah senang kalau catatannya disetorkan dalam keadaan beribadah. Oleh karena itu mohon sekali mulai nanti malam monggo dipersiapkan. HP kita mungkin perlu dimatikan sementara. Untuk malam nanti kita isi dengan ibadah, ikuti apa yang ada di kampung kita. Biasanya kita melaksanakan membaca surat Yasin 3 kali waktu maghrib. Mengapa yang dibaca itu Yasin? Karena doa yang didahului dengan membaca surat Yasin akan lebih cepat dikabulkan. Makanya kenapa yang dipilih Yasin bukan Al-Baqarah dan sebagainya. Pertama, biasanya kita mohon agar dikasih iman yang baik. Kemudian Yasin yang kedua, agar kita dikasih umur yang panjang, bermanfaat, barokah. Untuk Yasin yang ketiga, agar kita dikasih rizki yang halalan, thayyiban, barokah dan manfaat. Nah, ini untuk kegiatan habis maghrib biasanya di kampung kita. Kemudian di malam itu adalah malam yang penuh barokah. Makanya perlu kita mengisi malam itu dengan berbagai macam ibadah. Pertama, sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian untuk esoknya kita berusaha untuk berpuasa. Sholat-sholat yang bisa kita lakukan di malam itu biasanya yang dilakukan itu adalah sholat tasbih. Jika bisa dilakukan sendiri silahkan dilakukan sendiri. Jika tidak bisa biasanya bareng-bareng di mushola kita atau masjid kita ada sholat tasbih. Dan yang perlu kita lakukan lagi di malam itu yakni sholat taubat. Banyak sekali dosa yang sudah kita lakukan. Mari kita iringi catatan kita yang akan diserahkan ke langit ini dengan sholat taubat. Kemudian manusia itu penuh dengan impian dan harapan. Oleh karena itu di samping setelah sholat taubat, kita teruskan dengan sholat hajat. Hajat kita banyak sekali, ingin sekolah sukses, ingin besok bekerja, dapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Kemudian sholat istikharah. Yang namanya istikharah itu mengharapkan dipilihkan oleh Allah. Sejak tadi pagi sampai sekarang itu banyak sekali pilihan kita. Nah, pilihan itu semoga semuanya dipilihkan oleh Allah, dipilihkan pilihan yang terbagus. Oleh karena itu sholat istikharah tidak harus dilakukan ketika kita mau memilih sesuatu yang berat. Sholat istikharah itu sebaiknya dilakukan setiap hari karena agar kita dipilihkan dalam hidup ini langkah-langkah yang baik.
kemudian sholat tahajud, sholat malam, kemudian terakhir sholat witir. Jadi sholat-sholat yang perlu kita lakukan di malam nanti: satu, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat witir.